Baik, Mama, Papa, selamat datang. Setelah ini mohon izin saya mau memulai acara untuk lebih nyamannya dan tidak terjadi noise. Mohon kepada yang baru bergabung atau yang nanti misalkan sudah bergabung, mic-nya bisa di unmute dulu. Nanti saat pemaparan kami secara otomatis akan langsung mematikan mic dari peserta yang bersuara. Ya akan ada waktunya sendiri. Oke. Mohon bantuan pada orang tua untuk mic-nya dimatikan terlebih dahulu supaya nanti acaranya bisa berjalan dengan lancar. Oke, baik, terima kasih. Kita mulai, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dipertemukan kembali walaupun tidak tatap muka nggih, tapi tatap layar. Semoga pertemuan ini tidak mengurangi makna ukhuwah kita bersama. Salawat dan salam semoga selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Papa, Mama, Ayah, Bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kami berkesempatan bertemu dengan jenengan untuk kami menyampaikan pemaparan tentang program selama KBM daring. Jadi nanti untuk acara akan kita bagi menjadi 3 sesi. Sesi yang pertama adalah sambutan dan pemaparan. Sesi yang kedua adalah dialog atau tanya jawab dari panjenengan semuanya. Dan sesi terakhir nanti ada pengenalan tim guru kelas 2. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita awali kegiatan kita pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah dengan harapan semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Ala hadinya wa ala niyatin kulli soliha al-Fatihah. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Baik, Papa, Mama yang dirahmati Allah. Untuk acara selanjutnya yakni sambutan dari Bapak Kepala Sekolah Ustadz Iksan Gunadi. Pada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Udah tahu, pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala thayyibin at-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la nabiyya ba'dah. Sebelum saya lanjutkan, suara saya bisa didengar? Tolong acungkan jempol. Bisa. Terima kasih. Puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertatap muka meskipun tidak langsung. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi makna dari perjumpaan kita hari ini. Ada hal penting yang memang perlu disampaikan oleh sekolah berkenaan dengan persiapan Ananda untuk belajar di tahun pelajaran 2020-2021. Agak istimewa memang, karena memang kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk Ananda hadir di sekolah. Sehingga mengharuskan kami untuk bertemu langsung menyampaikan ini kepada Papa Mama untuk supaya memahami tentang bagaimana proses ke depan. Mudah-mudahan proses ini tidak berjalan lama, proses daring ini. Kalau memang sudah ada kebijakan dari pemerintah, tentu saja kita sekolah akan menyesuaikan dengan kebijakan tersebut. Namun karena kondisinya juga belum memungkinkan, maka sekolah menempuh dengan
saran dan himbauan dari pemerintah, yaitu dengan menggunakan metode daring. Nah, yang perlu kami sampaikan di sini, pertama, saya ucapkan selamat kepada mama papa yang putra-putrinya hari ini sudah menapaki kelas 2. Yang tahun lalu mereka baru masuk di jenjang sekolah dasar kelas 1, yaitu artinya mereka sudah mulai belajar banyak hal, terutama di bagaimana mereka bersosialisasi dengan teman-teman yang berbeda, kemudian juga bagaimana mereka mulai menata kognisi mereka, dan hari ini dan di kelas 2 ini juga mereka masih dalam proses yang sama, karena mereka masih masuk dalam kelompok golden age, yang artinya membutuhkan peran dari orang-orang dewasa, yaitu orang tua dan juga guru. Misalnya soal atensi, ini salah satu yang menjadi fokus dari anak-anak di era golden age ini. Maka atensi mereka memang tidak bisa punya sebagaimana orang dewasa yang bisa bertahan cukup lama. Nah, mereka punya atensi yang pendek-pendek dan cenderung terdistrak, jadi proses bermainnya pun memang masih dalam usia seperti ini. Jadi wajar kalau anak-anak kita ini boleh disebut, sebagian orang bilang banyak ulah. Tapi jangan dilabeli mereka adalah anak nakal, karena justru itulah mereka sedang mengeksplorasi apa yang ada di lingkungan mereka. Dan mestinya bersyukur ketika anak-anak kita mau mengeksplor yang ada di lingkungannya. Itu artinya proses eagerness terjadi dan proses perkembangan otak yang diharapkan bisa terus berkembang itu bisa terus terjadi. Jadi orang tua tinggal bagaimana melakukan safety, pengamanan, pengawasan, jangan sampai juga anak-anak dilakukan pembiaran sehingga mencelakakan jiwa mereka. Nah, dalam konteks itu kami memohon kepada papa mama untuk bekerja sama dengan sekolah. Karena proses daring ini proses yang tidak lumrah terjadi pada usia anak-anak di kelas sekolah dasar, terutama di kelas bawah. Ya. Yang lebih utama lagi kelas 2 ini. Tentu saja ini menjadi tantangan besar bagi para guru dan juga orang tua. Di tengah kesibukan papa mama tentu saja kami membutuhkan support. Nah, karena itu jalinan komunikasi itu menjadi penting. Kami nanti akan secara periodik akan menjadwalkan bagaimana kita bisa bertemu seperti ini untuk mendengarkan apa menjadi problem masing-masing orang tua, dan juga kami juga bisa melaporkan hal-hal apa saja yang bisa menjadi program-program proses pembelajaran ke depan. Nah, karena itu menjadi penting karena situasi sekarang ini seperti saat ini, mari kita bekerja sama. Kami di sekolah mengupayakan menyajikan banyak hal, terutama untuk bagaimana Ananda bisa sampai pada tingkat pemahaman yang relatif baik. Karena bagaimanapun metode daring ini sangat jauh berbeda dengan metode luring. Kalau di metode luring, ibarat kontennya 1 liter, maka anak-anak bisa menerima 3/4. Tapi di daring ini, kita punya konten 1 liter, tapi yang diterima mungkin maksimal hanya 1/4. Atau mungkin hanya sampai 1/5 dari total konten yang ada. Nah, hal-hal inilah yang menjadi penting kerjasama antara guru dan orang tua, antara sekolah dan keluarga. Di tengah kesibukan papa mama, tentu saja kami berharap ada sedikit wakaf waktu untuk Ananda dalam memperlancar proses pembelajaran mereka. Nah, sebagian hal nanti, karena itu kami juga telah menyusun standar-standar, baik standar untuk guru yang kami terapkan, juga standar untuk Ananda. Jadi proses daring nanti, misalnya Ananda diharapkan, ini saran saya saja,
tidak menggunakan gadget, tidak menggunakan HP yang ukurannya untuk mata itu terlalu kecil, khususnya untuk mereka. Jadi kalaupun hanya ada gadget di rumah, upayakan bisa terkonek atau terkonek dengan televisi kalau bisa, sehingga layarnya jauh lebih besar. Kalau di rumah ada laptop itu juga lebih baik. Itu. Jadi jangan sampai juga nanti setelah proses pembelajaran ini terjadi, karena selama 6 bulan mereka melihat layar gadget terus-menerus, maka anak-anak kita langsung pakai kacamata. Ini juga jangan sampai terjadi, karena kalau proses pengembangan matanya terhambat, ini juga membuat Ananda jadi terhambat juga perkembangan otaknya. Nah, yang kedua juga misalnya dalam menyikapi atau dalam proses pembelajaran daring. Nah, kami tidak sarankan Ananda ada duduk di tempat sembarang, misalnya di kasur, di dapur, atau di tempat tidur, atau di sofa misalnya, yang membuat mereka tidak fokus belajar. Sehingga kami mohon orang tua bisa memfasilitasi formalitas anak-anak untuk belajar betul di depan layar, supaya tidak terkesan mereka sedang libur di rumah. Nah, karena itu bagi orang tua yang juga mungkin bekerja, kami juga berikan kesempatan, tidak apa-apa, asalkan tidak diajak ke mall atau tidak di kantin, mereka belajar di situ. Tapi sediakan tempat yang cukup layak untuk mereka belajar, tidak terganggu oleh situasi lingkungan. Nah, saya kira itu Papa Mama yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat untuk Papa Mama yang Ananda ini sudah menjajaki kelas 2. Dan silakan nanti bisa disampaikan apa yang perlu ditanyakan. Insya Allah kami akan jawab apa yang menjadi ketidaktahuan ataupun keresahan dari orang tua. Sekian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz. Baik, Papa, Mama yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya kami akan menyampaikan tentang teknis pelaksanaan KBM daring selama Ananda nanti belajar di rumah. Mohon izin, kami mau share screen. Oke, bisa lihat layar kami ya, Mama, Papa? Oke, mohon diangkat tangannya, bisa lihat layar kami, ya? Bisa. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mama, Papa. Berikut kami ingin sampaikan tentang teknis pelaksanaan KBM daring selama masa Ananda belajar di rumah. Yang pertama, kami ingin mohon bantuan yang coret-coret. Halo anak-anak, tidak dicoret-coret ya layarnya. Ya, kelas 2 masih aktif-aktifnya. Baik, kami lanjutkan. Baik, Mama, Papa, terima kasih. Untuk masa KBM daring yang akan kita jelang di semester ini sesuai dengan surat edaran kementerian bahwa di mana untuk kota atau daerah kabupaten yang belum berwarna hijau maka masih diwajibkan untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Nah, oleh karena itu, karena kota kita belum masuk di zona tersebut, maka Sedianak Saleh sudah merancang pembelajaran daring selama kurang lebih 1 semester ke depan. Nah, secara teknis, kalau kita lihat di kalender pendidikan seperti ini. Jadi, kita akan mulai kegiatan daring ini mulai tanggal 13 Juli sampai nanti berakhir di 4 Desember. Nah, selama kurun waktu tersebut ada sekitar 21 minggu hari efektif, yang itu kita bagi menjadi 3 tema besar, yaitu tema ourselves, social environment, dan nature.
Nah, di setiap temanya nanti ada 6 kali pertemuan daring. Jadi ada 6 kali pertemuan, 6 minggu, 6 minggu atau 6 kali pertemuan daring, di mana untuk setiap temanya semuanya mendapat jatah 6 kali pertemuan atau 6 minggu. Kemudian di minggu yang ketujuh di masing-masing tema akan ada penilaian harian. Seperti saat pembelajaran offline, seperti biasanya. Jadi lanjut. Nah, di akhir tema ketiga nanti yang nanti berakhir pada sesi yang terakhir yaitu di tanggal 4 Desember. Setelah itu Ananda langsung masuk ke penilaian akhir semester, yaitu dilaksanakan insya Allah tanggal 7 Desember sampai 1 minggu ke depan. Baru di minggu terakhir, nanti di pertengahan Desember, itu anak-anak masuk di rapotan, penerimaan rapot, dan libur akhir semester. Jadi kalau kita lihat di kalender pendidikan, maka nanti ada 21 minggu, 21 minggu efektif. Anak-anak akan bertatap muka via layar bersama kami, dan nanti dilanjutkan dengan penilaian akhir semester dan penerimaan rapot. Nah, fokus kami untuk di kegiatan kali ini ada 4 yang ingin kami sampaikan. Yang pertama tentang sarana dan prasarana untuk persiapan KBM daring, kemudian KBM daring itu sendiri, standarisasi guru dan karyawan, dan terakhir nanti penjadwalan. Kami mulai yang pertama, Mama, untuk sarana dan prasarana. Nah, sekolah sudah seperti yang disampaikan Ustadz tadi berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan pada masa KBM daring. Kalau misalkan nanti pelaksanaan sudah offline atau bisa masuk kembali, maka untuk tempat Ananda kelas 1 dan kelas 2 itu ada di lantai 1. Kelas 2 dan kelas 3 dan kelas 4 ada di lantai 2. Kelas 5 dan kelas 6 ada di lantai 3. Jadi nanti kalau pas sudah masuk, sudah diizinkan masuk, anak-anak kelasnya ada di lantai 1 di lorong yang sebelah timur dari pintu masuk, atau sebelah kanan dari pintu masuk utama. Nah, selama KBMD ini, nanti kami sudah merancang sebuah studio pembelajaran, di mana itu nanti menjadi tempat kami untuk berinteraksi bersama anak-anak. Baik itu secara luring atau langsung, ataupun nanti share materi, itu kami laksanakan di studio pembelajaran tersebut. Di setiap level semuanya ada studionya untuk kami bersosialisasi bersama anak-anak. Sekolah juga sudah menambahkan jaringan dan juga beberapa perangkat sehingga mendukung proses pelaksanaan KBM daring ini. Nah, itu dari sisi sarana dan prasarana. Nah, untuk konsep pembelajaran sendiri via studio nanti kurang lebihnya seperti ini, Mama. Kami akan berinteraksi secara langsung bersama anak-anak. Kemudian kami juga akan menyampaikan materi pembelajaran secara langsung. Kita juga ada kegiatan mulai pagi sampai siang yang sudah terjadwal. Ada mapel-mapel utama yang juga nanti akan diterima oleh anak-anak. Seperti itu. Nah, ini nanti salah satu contoh interaksinya. Nah, kemudian bagaimana dengan pembelajaran yang membutuhkan karya, membutuhkan tempat yang lebih luas? Contohnya misalkan untuk pelajaran olahraga atau SPDP misalkan. Nah, contoh SPDP pas waktunya harus nari atau harus nyanyi atau harus ada kegiatan olahraga yang lain yang itu membutuhkan ruangan yang luas. Studio ini sudah kami desain supaya anak-anak juga langsung bisa berinteraksi bersama kami secara langsung, seperti yang sedang Mama Papa lihat ini. Contohnya seperti ini. Jadi insya Allah semua mengcover dari pembelajaran yang anak-anak akan lalui. Nah, yang kedua tentang target dari pembelajaran itu sendiri adalah nanti ada 6 fokus atau proyek yang akan didapatkan oleh anak-anak selama masa KBM daring. Nah, proyek yang pertama adalah proyek live streaming. Jadi nanti pada saat pembelajaran daring di masing-masing tema, di pertemuan ke-1 dan ke-2 atau ke-3, ke-4 atau ke-5, ke-6, anak-anak akan live streaming bersama gurunya.
Jadi seperti itu tadi, ada siaran langsung, olahraga bareng, atau nari bareng, atau nyanyi bareng, atau mungkin sedang belajar bareng. Jadi guru menjelaskan, anak-anak merespon dari rumah. Nah, itu kita namakan kegiatan live streaming. Nah, karena ini terjadwal dan tidak bisa ditinggalkan, maka live streaming ini kami relay juga di YouTube. Ini untuk mengantisipasi orang tua yang pada saat pembelajaran tersebut tidak bisa masuk misalkan, atau terkendala jaringan, atau lagi di luar kota, atau lagi di jalan. Nah, itu bisa langsung menyaksikan via YouTube. Atau juga bisa diputar ulang pada saat sore atau malam hari ketika orang tua yang bekerja, yang paginya tidak bisa ikut di live streaming, mungkin bisa melihat siaran ulangnya di YouTube di channel SD Anak Saleh. Dan ini akan disiarkan secara langsung oleh teman-teman seperti itu. Nah, ini proyek yang pertama. Proyek yang kedua adalah video pembelajaran. Jadi nanti Ustadz dan Ustazah akan mengirimkan kepada anak-anak melalui virtual classroom itu, dan dibahas juga di sesi itu adalah video pembelajaran, di mana para Ustadz Ustazah secara langsung merekam pembelajaran mereka, yang itu nanti bisa di follow up langsung oleh anak-anak. Nah, apa bedanya dengan yang live streaming tadi? Kalau live streaming kan on air langsung, kalau ini sudah berupa video-video proyek pembelajaran, jadi nanti tersimpan di virtual class itu, bisa diputar kapan saja, bisa dilihat kapan saja, bisa dibahas di minggu keberapa saja sesuai kebutuhan tema masing-masing. Nah, yang terakhir, teman-teman juga menyiapkan untuk proyek materinya. Yang ketiga adalah materi-materi pembelajaran yang itu sudah di-create di PowerPoint, Google Doc, dan resume materi yang itu juga sudah ditata secara rapi di drive dari classroom tersebut, misalkan kelas 2A atau 2B, nah itu nanti orang tua tinggal memanfaatkan saja, seperti itu. Proyek yang keempat, Ananda juga tetap mendapatkan kegiatan sama seperti saat kegiatan offline, yakni penilaian harian akhir tema. Jadi nanti sekolah juga tidak menghilangkan hak anak untuk mereka tetap mendapatkan penilaian, baik itu penilaian akhir tema, kemudian penilaian akhir semester, sampai proyek-proyek yang itu nanti dipakai untuk rapot, termasuk penilaian worksheet dan juga penilaian sikap. Nah, dari mana nanti ya mengambil penilaian sikapnya? Padahal kan anak-anak ada di rumah. Apakah Ustadz Ustazahnya ini seperti malaikat ya, yang bisa tahu? Nah, nanti ada rubrik atau monitoring yang nanti akan dibagikan dan diisi oleh jenengan dan Ananda, seperti itu. Nah, inilah 6 proyek yang nanti akan kita kawal oleh sekolah dan kita berikan kepada anak-anak, di mana nanti anak-anak merasa bahwa mereka sedang belajar, hari ini sedang sekolah, sedang berada di kegiatan belajar mengajar, hanya bedanya memang kami di sekolah, anak-anak di rumah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya supaya proses KBMD ini berjalan dengan lancar, maka seperti yang disampaikan oleh Ustadz Adi tadi, harus ada standarisasi. Standarisasi itu kita awali dari standarisasi guru. Jadi di mana nanti para guru ketika ngajar, mereka punya standar atau indikator yang wajib mereka lalui. Contoh seperti performance mereka, perangkat pembelajaran, media yang disediakan, fasilitas pendukung, dan beberapa aturan yang tidak diperkenankan di kegiatan KBM daring. Nah, untuk siswa, harapannya untuk para peserta didik adalah harapannya sama, punya juga standarisasi yang ini wajib diikuti oleh anak-anak, termasuk mohon bantuan kepada orang tua untuk memotivasi Ananda untuk melaksanakan standarisasi ini. Nah, indikatornya ada 5. Yang pertama adalah performance, yaitu Ananda pada saat pembelajaran daring wajib menggunakan seragam dan rapi. Rapi artinya kalau atasnya pakai seragam, ya bawahnya juga pakai seragam. Nggak boleh sarungan, nggak boleh celana pendek, atau pakai celana panjang atau piyama, nah itu nggak boleh. Jadi harus misalkan atas menggunakan seragam, bawah juga wajib menggunakan seragam. Itu artinya seragam dan rapi. Kemudian Ananda sudah mandi dan sarapan. Okay. Nah, ini nanti mandi dan sarapan ini nanti akan jadi
penilaian sikap. Kenapa? Karena kan kita tidak tahu, tidak bisa memantau. Yang bisa menunjukkan penilaian sikap ini adalah anak-anak melalui monitoring nanti. Dan nanti interaktif atau komunikatif di kegiatan tersebut. Kemudian indikator yang kedua, perangkat pembelajaran. Jadi anak-anak juga menyiapkan buku tulis, catatan atau alat tulis, ruang atau meja belajar. Nah, seperti yang disampaikan Ustadz Adi tadi, anak-anak wajib punya ruangan khusus atau tempat khusus untuk mereka belajar yang itu nyaman menurut mereka, tetapi tidak boleh di tempat-tempat yang keramaian. Contoh, kolam renang, playground, mall misalkan, atau di rumah makan, atau di mana lah, pokoknya di luar sekolah yang itu tidak bisa mengikuti pembelajaran secara utuh. Nah, itu tidak diperkenankan. Kalau bisa misalkan ada ruangan khusus, kamar atau tempat belajar, nah anak-anak difasilitasi di sana, bukan di tempat tidur sambil laya-laya di sofa, itu tidak boleh. Jadi anak-anak biar juga duduknya benar, karena selama masa daring juga kita juga akan pantau juga seperti itu. Nah, evaluasinya dari mana? Dari monitoring dan dari kegiatan ketika streaming itu tadi. Kemudian indikator selanjutnya adalah media pembelajaran untuk pendukung. Jadi supaya ketika kami, Ustadz-Ustazah di sekolah ini menjelaskan, menyampaikan materi, nah anak-anak ada feedbacknya di rumah sambil memegang buku modul materi, buku paket dan resume materi yang dibagikan oleh sekolah. Nah, untuk buku paket ini nanti teknis detailnya akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Jadi intinya ketika Ustadz Ustazah sedang menerangkan di depan, maka anak-anak di rumah juga langsung melihat buku paket mereka atau modul mereka sama ketika mereka saat pembelajaran offline. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, kami mohon bantuan orang tua untuk menyediakan fasilitas untuk anak-anak berupa bisa smartphone, bisa notebook atau PC, dan juga jaringan. Artinya salah satu ya Mama, kalau sudah ada smartphone ya monggo bisa smartphone saja, kalau ada notebook bisa notebook, kalau ada PC ya bisa PC. Tapi sesuai saran dari Bapak Kepala Sekolah tadi, kalau bisa memang silakan menggunakan yang layarnya lebih besar, karena anak-anak kita masih kelas 2 ini kan butuh visual yang lebih bahasanya itu lebih kontekstual nih, tidak bisa hanya di yang di abstrak gitu. Jadi ketika ada mungkin kan televisi sekarang sudah banyak yang punya fasilitas screencast ya, atau fasilitas untuk bisa mengkonekkan dari smartphone ke televisi. Nah, ini mungkin bisa dimanfaatkan seperti itu. Nah, kemudian kami juga membuat aturan atau larangan selama masa KBM daring itu, selama pembelajaran anak-anak nggak boleh makan atau minum sebelum waktu istirahat, sebelum waktu yang sudah ditentukan. Kemudian tidak boleh bermain atau berada di area permainan, dan tidak boleh bermain games. Contohnya punya notebook atau PC dibuat online, tapi masih ada smartphone yang main game. Jadi tangannya nggak berhenti-berhenti, tapi sambil KBM sambil lihat bermain game. Nah, nanti kasihan gurunya, garing nanti. Seperti itu. Nah, selanjutnya kami juga menstandarkan juga untuk proses PBM-nya. Jadi tidak ada yang dikurangi dari anak-anak, nanti mulai mereka masuk sampai nanti mereka selesai, itu seperti saat mereka berada di sekolah. Jadi seperti mereka mengikuti pembelajaran secara offline. Mulai dari opening, sampai proses kegiatan inti, kemudian sampai nanti di penutup atau kegiatan akhir, anak-anak juga akan mendapatkan proses sama seperti saat mereka offline. Nah, kegiatan ini nanti seperti apa? Apakah full kita streaming semua? Tidak. Nanti akan kami sampaikan di slide selanjutnya. Intinya adalah anak-anak itu tetap sekolah, tapi berada di rumah, dan mereka juga mengikuti kegiatan PBM secara full dari jadwal yang sudah ditentukan. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, kita juga buat standarisasi untuk di sisi penilaian. Kenapa harus ada standarisasi? Karena jelas untuk penilaian di masa daring ini akan sangat berbeda sekali dengan luring atau offline pada saat anak-anak masuk. Jadi kami punya standarisasi penilaian.
Tapi tetap hak anak semua kami berikan, mulai dari penilaian worksheet, PHAT, PAT atau PAS, kemudian penilaian spiritual, sikap sosialnya, sampai ke kami rekap dari ke menjadi raport, itu semua menjadi hak anak. Jadi ini tetap dilakukan seperti pada saat mereka sedang offline. Nah, standarisasi dibuat adalah untuk menilai bahwa objektivitas dan subjektivitas di sini menjadi nomor satu. Kami secara langsung sudah membuat standarisasi khusus untuk prosentase dari penilaiannya. Artinya pasti akan berbeda ketika nanti sudah masuk kembali, gitu, nggih. Nah, ini hanya khusus di pembelajaran selama masa daring saja. Tapi tetap hak anak dalam mendapatkan nilai, dalam mendapatkan pembelajaran tetap kita berikan, seperti itu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, supaya pembelajaran ada dua arah, maka kami menyediakan modul pendamping atau buku paket yang itu nanti akan digunakan selama masa KBM. Ada 10 mapel utama yang nanti 5 mapel utamanya bukunya disediakan oleh sekolah. Artinya anak-anak mendapatkan dari sekolah. Dan 5 buku mapel sisanya itu disediakan oleh orang tua, ditambah 2 LKPD atau lembar kerja siswa yang itu nanti untuk meminimalisir atau mengurangi, bahkan mungkin tidak sama sekali orang tua harus keluar untuk fotokopi, untuk jilid tugas atau apa. Semuanya menggunakan LKPD ini. Bagaimana teknis nanti untuk penilaiannya sudah diatur oleh teman-teman guru. Artinya apa? Mohon bantuan kepada orang tua untuk menyediakan modul ini untuk Ananda. Ada 5 modul yang sudah disiapkan sekolah dan 7 modul sisanya, 5 modul sisa plus 2 penilaian, lembar penilaiannya itu disediakan oleh orang tua, yang itu nanti akan kami buatkan jadwal secara khusus untuk kapan pengambilan dan kapan pembelian bukunya. Nah, belinya di mana, Pak? Sekolah juga sudah menyiapkan bekerja sama dengan toko Al-Baroroh, toko Al-Kaibar maksud kami. Di sana sudah ada paket lengkapnya. Mama nggak perlu lagi bingung nyari ke toko buku, ke mana, nggih. Nah, itu ketika ambil buku yang dari sekolah, Mama bisa sekalian mampir untuk ke toko untuk bisa mendapatkan buku-buku modul ini. Bagaimana dengan keterpakaian buku? Nah, untuk tahun ini kami sudah memilih buku-buku atau modul-modul pendamping yang itu kami sesuaikan dengan kebutuhan daring kita. Nah, sekedar informasi juga, memang di masa daring ini sesuai instruksi dari kementerian tidak wajib tuntas semua materi atau semua KD atau kompetensi dasar. Oleh karena itu sekolah sudah menyiapkan penyederhanaan materi. Nah, materi-materi yang kami sederhanakan itu semuanya nanti ada di modul-modul ini. Dan itu cukup membantu sekali buat anak-anak dan orang tua termasuk kami di sekolah ketika menyampaikan pembelajarannya. Jadi sekali lagi kami himbau kepada orang tua, kami mohon bantuan untuk pengadaan modul ini yang juga sudah dikerjasamakan dengan sekolah. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya fokus yang ingin kami sampaikan yang terakhir tentang penjadwalan. Nah, seperti apa sih nanti kegiatan anak-anak sekolahnya itu seperti apa? Kok di rumah saja harus pakai seragam? Kok harus ikut menyediakan buku atau modul pembelajaran? Nah, nanti secara teknisnya seperti ini, Mama. Jadi setiap hari anak-anak akan mengikuti pembelajaran daring selama 5 hari, dari Senin sampai Jumat. Nah, jadwal kami bagi menjadi 2. Ada jadwal utama, ada jadwal pendukung. Nah, jadwal utama inilah jadwal di mana anak-anak wajib ikut di virtual class yang sudah disiapkan oleh Ustadz dan Ustazah, masing-masing wali kelas. Anak-anak nanti join ke sana, mengikuti instruksi pembelajaran, sama seperti biasanya, mulai dari opening sampai nanti closing, seperti biasa dilakukan di kelas. Nah, jadwal pendukung ini adalah jadwal yang kami buat untuk memonitoring Ananda. Yang ini tidak live, tidak wajib masuk kelas, tapi nanti kami memberikan evaluasi dan monitoring melalui Google Form. Apakah Ananda sudah mandi, sudah sarapan, sudah sholat duha, sudah makan siang, sudah istirahat, sudah sholat asar, sorenya, sudah mengikuti tahfidz atau mengaji. Nah, ini nanti ada monitoringnya.
ini juga nanti akan terrecord di kami menjadi penilaian sikap anak-anak, baik sikap spiritual maupun sikap sosial yang nanti akan terekap di rapor Ananda. Secara teknis seperti ini. Saat pagi, anak-anak masuk, kemudian doa sebelum belajar, menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian masuk membaca Asmaul Husna. Setelah itu masuk ke kelas ibadah praktis reguler. Nah, di kelas ibadah praktis reguler ini sudah kami susun kegiatannya mulai Senin sampai dengan Jumat. Yang pertama itu ada tahfidz reguler sesuai pencapaian kelas. Kemudian Selasa ada setoran jilid, Rabunya ada hafalan doa, dan Kamisnya hadis, dan Jumatnya adalah sirah nabawiyah. Yang ini juga biasa dilakukan pada saat anak-anak offline di kelas mereka secara bergantian tiap harinya. Nah, di ibadah praktis ini juga nanti menjadi penilaian untuk anak-anak. Kemudian di sesi yang keduanya, yaitu di saat mereka mengikuti mata pelajaran utama, jadi setiap hari akan ada 2 mata pelajaran utama yang itu akan saling bergantian. Contoh misalkan kita simulasi, hari Senin ada PAI dan PKN misalkan. Jika PAI-nya nanti live streaming, maka PKN-nya itu akan share video atau materi pembelajaran, seperti itu. Supaya apa? Supaya juga meminimalisir penggunaan atau pemakaian kuota yang berlebih, maka kami lebih menggunakan platform yang classroom-nya saja, yang virtual kelasnya. Itu juga sama, misalkan nanti di hari keduanya bahasa Indonesianya, SPDP-nya yang live streaming, maka bahasa Indonesianya yang share materi atau video pembelajaran, seperti itu. Sampai 1 minggu ke depan. Nah, di jadwal pendukung atau jadwal akhir nanti anak-anak tetap mengisi ada namanya jurnal refleksi, buku tugas, penutup, dilanjutkan dengan kegiatan sholat duhur, mulai dari wudhu, murojaah, sholat duhur, dan zikir. Selesai. Baru anak-anak masuk kegiatan pendukung, yakni mereka yang pagi, mohon maaf, yang pagi mereka sudah mandi, sudah sarapan, sudah sholat duha, kemudian mereka mengisi monitoring. Kemudian yang sore, jadwal pendukung yang sorenya, Ananda sudah melaksanakan tahfidz yang personal atau ibadah bakti personal, yaitu hafalan juz amma sesuai target kelas, mengisi monitoring, dan mengaji. Nah, untuk yang mengaji ini, yang sore harinya, itu kami mohon kepada orang tua tetap memotivasi Ananda untuk melakukan kegiatan ini. Kenapa? Karena ketika tidak dijadwalkan, biasanya anak-anak tidak mau. Nah, karena ini sudah dijadwalkan oleh sekolah dan ada monitoring yang harus diisi, maka harapan kami orang tua memotivasi Ananda, bisa ngaji dengan mama atau papa, bisa mengaji dengan kakak, bisa mengaji di lingkungan sekitar atau TPA yang ada di sekitar rumah. Silakan, yang penting Ananda ada kegiatan mengaji dan mengisi monitoring. Sampai nanti kami dari sekolah yang bekerja sama dengan UMI sedang menyiapkan proses mengaji online yang itu juga bisa memfasilitasi kegiatan secara penuh, seperti itu. Nah, lalu bagaimana untuk hariannya anak-anak ketika jam 8 sampai jam 12 tadi? Nah, anak-anak nanti ketika jam 8 sampai jam 12 itu nanti menggunakan platform Google Classroom. Mereka akan online di Google Classroom. Mereka akan berinteraksi bersama gurunya, bersama temannya di sana melalui platform ini. Nah, ketika pada saat nanti misalkan ada pembelajaran yang harus membutuhkan live streaming, maka sekolah atau guru akan langsung memberikan link untuk mereka berpindah ke yang streaming. Bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan Google Meet, bisa menggunakan YouTube. Nah, itu nanti sudah ada jadwalnya, sudah distandarkan. Jadi platform ini sangat sederhana, sangat mudah sekali, dan bisa digunakan oleh semua. Nah, bagaimana nanti untuk proses atau teknisnya, mulai dari install sampai dengan proses pelaksanaan pembelajaran, nanti sekolah akan mengirimkan tutorialnya. Tutorial bagaimana Ananda belajar di virtual classroom ini. Bagaimana Ananda belajar mulai dari jam 8 sampai jam 12 ini. Nah, ini memang tentunya tantangan baru, Mak, khususnya untuk anak-anak kita yang berada di kelas bawah, mulai dari kelas 1, 2, 3, karena peran orang tua di sini juga dibutuhkan. Tapi memang nanti ke depan, seperti harapan dari Bapak Kepala Sekolah tadi, semoga segera berakhir, jadi segera kita bisa melaksanakan kegiatan seperti normal biasanya.
Nah, untuk sementara kami mohon dibantu supaya anak-anak tetap ada interaksi dengan sekolah, supaya anak-anak tetap mendapatkan haknya belajar. Maka mari kita sama-sama memfasilitasi Ananda untuk bisa bergabung di setiap harinya melalui Google Classroom ini. Nah, ini nanti akan jadi virtual classroom atau sekolah virtual atau kelas virtual di mana nanti anak-anak bisa berinteraksi bersama temannya, berinteraksi bersama gurunya. Nanti kami membagikan tugas, membagikan materi, mengelola materi-materi pembelajaran dan penilaian, itu semuanya ada di platform ini. Jadi intinya inilah nanti tempat untuk kita atau kami bersama anak-anak berinteraksi setiap harinya dari jam 8 sampai jam 12. Nah, bagaimana dengan mungkin beberapa orang tua yang bekerja yang mungkin tidak bisa mendampingi Ananda? Ini kan menjadi tantangan khusus ya, tantangan yang sangat luar biasa buat orang tua yang bekerja. Karena memang bisa jadi kalau memang tidak ada orang di rumah atau tidak ada yang mendampingi Ananda, berarti kan anak-anak benar-benar tidak mengikuti kegiatan ini sama sekali. Maka kami menyarankan tetap ketika pulang sekolah atau sore pulang kerja, sore hari, orang tua wajib untuk login ke sini untuk melihat materi apa yang hari ini mereka atau sekolah atau sedang dibahas di kelas tersebut. Materi apa yang hari ini sedang dikerjakan oleh teman-teman di kelas tersebut. Seperti itu. Ya, harapan kami walaupun memang orang tuanya bekerja dua-duanya, tetap dalam 1 minggu itu bisa 1 kali mungkin atau 2 kali lah bisa bergabung atau join supaya anak-anak tidak ketinggalan sekali. Memang ini masih masa transisi ya Mama, di mana anak-anak secara kognitif memang masih prosentasenya belum terlalu tinggi, tetapi kami tetap memberikan hak mereka, baik itu pembelajaran karakternya maupun akademik mereka harus berimbang. Oleh karena itu, peran serta orang tua di kelas-kelas rendah ini memang dituntut mungkin effortnya lebih ya, dibandingkan dengan kakak-kakak yang kelas 4, 5, 6 yang mungkin mereka hanya 1-2 kali diajari, mungkin mereka sudah langsung tune in. Tapi untuk anak-anak kita ini bisa butuh sampai 3, 4, 5 kali gitu. Seperti itu. Nah, oleh karena itu sekolah akan terus berusaha yang terbaik melalui tim kami kelas 2 nanti akan terus membantu bagaimana mencari solusi supaya semuanya mendapatkan haknya, semuanya mendapatkan hak belajarnya, semuanya bisa menikmati pembelajaran daring ini dengan nyaman tentunya, seperti itu. Baik Papa, Mama yang dirahmati Allah, insya Allah itu 4 informasi utama yang ingin kami sampaikan hari ini, sehingga secara teknis nanti sekolah juga akan mengirimkan tutorial tentang pelaksanaan pembelajaran ini, sehingga nanti orang tua tidak bingung mulai dari proses install sampai dengan proses pelaksanaan kegiatan pembelajarannya. Nah, mungkin itu Mama Papa, terima kasih pemaparan kami untuk teknis dari kegiatan daring. Untuk selanjutnya, monggo kita masuk di sesi yang kedua, yakni dialog atau tanya jawab berkenaan dengan apa yang sudah kami sampaikan tadi. Kami persilakan jika ada yang ingin bertanya bisa angkat tangan terlebih dahulu, kemudian nanti akan kami aktifkan mic-nya dan nanti akan kami jawab satu persatu. Juga bisa dilakukan pertanyaan melalui chat yang nanti akan juga kami baca di sesi akhir setelah termin yang pertama selesai. Monggo jika ada yang kurang jelas atau ingin bertanya bisa angkat tangan terlebih dahulu, nanti kami aktifkan mic-nya. Silakan. Monggo Mama, Papa, ada yang bertanya? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Angkat tangan dulu Mama, biar bisa kami lihat yang mana. Maaf saya matikan videonya ya. Oh gitu. Baik, silakan. Baik. Mungkin agak dekat Mama supaya suaranya lebih keras. Oh iya, oke Ustadz. Jadi saya tanyakan tentang ibadah praktis. Tadi itu ada ibadah praktis yang reguler. Lalu yang saya tanyakan itu untuk pelaksanaannya live atau
penilaian ngisi Google Form aja, Ustadz. Baik, nggih. Ketika jam 8 sampai jam 12 itu nanti anak-anak berada di virtual classroom, yaitu melalui Google Classroom. Nah, nanti di sana Ustadz Ustazah akan share video atau tentang teknis memulai dari ibadah praktisnya itu sesuai dengan kegiatan masing-masing level. Sama dengan waktu opening. Jadi nanti misalkan ada kegiatan doa bersama. Nanti kami akan share materi, kami akan share video untuk mereka berdoa bersama. Nah, nanti anak-anak menirukan. Seperti itu, Bunda. Jadi ketika jam 8 sampai jam 12 itu harapannya nanti semuanya ada di virtual classroom itu. Nah, ketika pembelajaran inti, pembelajaran utama, itu ada 2 kan. Nah, bisa jadi yang satu live streaming via Zoom, via Google Meet, atau apa nanti yang disiapkan oleh teman-teman. Nah, yang pelajaran keduanya baru yang di virtual classroom tadi. Jadi hariannya kita, interaksi kita hari-harinya nanti melalui yang Google Classroom itu. Begitu, Mama. Oh iya, baik. Berarti untuk ibadah praktis itu nanti tiap hari tentatif gitu ya, Ustadz? Kadang bisa live, kadang bisa via form aja ya? Betul. Nanti yang mengisi monitoring melalui Google Form itu hanya kegiatan pendukung, seperti pagi dan sore. Yang pagi apakah Ananda sudah makan, sudah mandi, sudah sarapan, sudah sholat duha. Nah, itu nanti tinggal checklist di Google Classroom. Jadi biar memudahkan anak-anak. Nah, kenapa kok ini sudah online tapi kok masih harus ada modul, ada buku. Nah, supaya anak-anak tetap berliterasi, Mama. Jadi kita tidak paperless full, 50 paperless, 50 tetap anak-anak mengikuti digitalized. Jadi yang 50% itu nanti anak-anak tetap ada kegiatan menulis, mengisi modul, mengisi materi, yang seperti biasanya offline sudah, tapi nanti juga di-combine sama kegiatan yang mereka digital. Jadi ini nanti perpaduan ini kita namakan blended learning. Jadi anak-anak ya tetap ada literasi, nggak mungkin anak kelas 1-2 ini nggak belajar menulis, nggak mereka ngisi. Nah, jadi tetap nanti ada kita blend, jadi ada yang offline tapi menggunakan modulnya itu, ada yang juga versi online atau digitalize-nya menggunakan virtual classroom tadi. Seperti itu, Mama G. Iya, baik Ustadz. Mungkin maaf satu lagi ya Ustadz, menambahkan soal mengaji Umi itu tadi, tampaknya memang metode Umi secara online ini yang banyak ditunggu oleh mama-mama ya Ustadz, karena memang situasinya kadang ada yang kurang memungkinkan kalau orang tua harus mengajari anak ngaji sendiri atau mendatangkan guru ngaji ke rumah gitu ya, karena kan memang situasinya sedang seperti ini. Kalau anak-anak tidak sekolah karena alasan social distancing tapi lalu mendatangkan guru ngaji itu kan juga kayaknya agak repot juga ya Ustazah gitu. Jadi mungkin jadi mungkin kami menunggu tentang perkembangannya metode mengaji Umi secara online itu Ustadz. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Baik, Mama, kami tanggapi. Mungkin nanti sekaligus menjawab, misalkan ada yang bertanya tentang Umi. Jadi seperti ini, sekolah fokus pada kualitas, bukan kuantitas. Oke, mohon dipahami ini dan menjadikan catatan bahwa sekolah fokus pada kualitas, bukan kuantitas. Kita tidak hanya mengejar anak-anak biar cepat naik jilid, biar cepat Al-Quran, biar cepat khatam, tidak. Tapi sekolah fokus bagaimana membaca yang benar, makhrajnya, tajwidnya, gharibnya, sehingga apa? Anak nggak wajib mereka harus sampai khatam, tapi anak wajib mereka bisa benar dalam bacaannya, karena ini akan terbawa terus sampai mereka nanti dewasa, seperti itu. Nah, untuk menyikapi itu, maka kami sekolah tidak serta-merta kemudian langsung bahasanya ini mengambil kebijakan, udah coba aja Pak online via WhatsApp yang sudah pernah dilakukan. Nah, itu ternyata dari sisi tim Umi sendiri secara platform mereka belum siap. Menggunakan WhatsApp itu juga bukan solusi, karena ketika kita memakai voice note, mereka kirim suara, itu juga masih belum bisa benar 100% ya, walaupun memang sudah mengkoreksinya, mengevaluasinya itu cukup kami sulit ketika mencoba mendengarkan saja. Yang tim Umi yang sudah expert saja itu sangat keberatan untuk misalkan harus memberikan penilaian.
Tapi tetap sekolah sudah terus berkoordinasi dengan tim UMI sehingga kami mencoba membagi menjadi dua. Di wilayah sekolah, kegiatan UMI itu nanti masuk di pembelajaran ibadah praktis yang harian tadi, yang mulai dari tahfidz reguler, setoran jilid sesuai pencapaian, kemudian sampai di hari Jumat itu. Sore harinya kami memang memohon bantuan orang tua untuk tetap ada anak-anak jadwal mengaji supaya bacaan mereka tetap terjaga. Nah, kemudian kan muncul pertanyaan dari beberapa orang tua, Pak, kami ini tidak expert UMI, kami ini tidak tahu caranya yang gimana sih ngaji UMI itu, membacanya dan segala macamnya gitu. Nah, oleh karena itu kami sampaikan pada orang tua, silakan diinstal aplikasi Santri UMI yang ada di Play Store atau di Google Store. Nah, di sana itu lengkap Mama, ada cara membaca UMI. Nah, itu yang nanti bisa dijadikan panduan panjenengan untuk mengevaluasi anak-anak. Jadi di aplikasi Santri UMI itu ada jilid 1 sampai jilid 6, Al-Quran, Tajwid, Ghorib itu lengkap, semuanya ada. Cara membaca mulai halaman 1 sampai dengan halaman 40 itu ada semua. Nah, itu bisa dibuat orang tua untuk mengkontrol atau membantu mengevaluasi anak-anak yang ketika membaca. Contoh misalkan mereka ada di jilid 1 atau jilid 2. Kemudian mereka di halaman berapa. Nah, itu Mama tinggal klik saja, search saja. Nanti di sana di play itu langsung kelihatan, langsung keluar cara membacanya seperti apa. Nah, ini mungkin yang bisa kami sampaikan di awal untuk meminimalisir, maksudnya atau membantu orang tua lah minimal untuk mengoreksi Ananda sampai nanti platform yang sudah sedang disiapkan oleh tim UMI dan sekolah siap, nanti baru kami akan launching ke orang tua. Seperti biasanya kan kalau di tahun ajaran yang normal, pembelajaran UMI kan baru digelar ketika awal bulan Agustus. Nah, ini semoga sebelum awal bulan Agustus ini sudah ada uji coba dan sudah bisa kami share. Jadi nanti pada saat pembelajaran inti bulan Agustus sampai Desember, itu anak-anak sudah bisa mengikuti pembelajaran UMI secara online dan juga sesuai dengan yang kita harapkan semua. Ingat, lagi-lagi kembali pada kami mengejarnya kualitas, bukan kuantitas. Dan kalaupun misalkan, Pak, anak-anak saya sudah belajar di TPA di rumah, ngaji UMI di rumah, apakah nanti kalau masuk kembali ngulang seperti saat stuck di bulan Maret? Tidak, nanti akan ada tahsin ulang, akan kita tes ulang, ditahsin ulang. Kalau misalkan awal Maret kemarin dia stuck di jilid 1 katakanlah, ketika masuk ternyata sekarang karena di rumah ikut TPA, ngaji sama orang tua, dievaluasi terus, tiba-tiba udah jilid 5 atau jilid 6, ya maka kami akan lanjutkan. Jadi tidak wajib mengulang ketika stuck di bulan Maret kemarin. Seperti itu Mama. Semoga ini menjadi solusi. Mohon bantuan panjenengan untuk terus memotivasi Ananda untuk bisa terus belajar dan menjaga bacaan. Seperti itu. Baik, monggo ada lagi silakan. Ada lagi yang bertanya Mama? Sebelum nanti saya masuk di pertanyaan yang chat. Monggo silakan Mama Nisa. Ya, terima kasih Pak Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi sinyal di tempat saya agak jelek, jadi terputus-putus. Mohon maaf nanti kalau misalkan yang saya tanyakan ini sudah dijelaskan sama Pak Andre ya. Terutama untuk kebetulan kami berdua bekerja di siang hari. Kebetulan kalau pas jadwal di kantor kadang kami dapat WFH, kadang juga harus WFO. Nah, gimana solusinya Pak Andre kalau kami harus kerja di kantor. Jadi kan kami tidak bisa mendampingi anak-anak saat pembelajaran pagi itu ya, sampai yang tadi itu akan ada apa tadi sih yang pembelajaran utama dan pendukung gitu ya Pak ya. Nah, kalau yang pendukung mungkin kami bisa, insya Allah bisa setelah pulang kantor gitu. Nah, kalau yang pembelajaran utama tadi yang harus anak-anak harus masuk ke Google Classmeet itu seperti apa solusinya Pak? Terima kasih. Terima kasih Mama Nisa. Mungkin juga mewakili mama-mama atau papa yang lain yang mungkin bekerja. Sekaligus juga mungkin menjawab pertanyaan di chat tentang bagaimana kalau anaknya lebih dari 1. Nah, untuk menyikapinya bagaimana? Nah, baik. Begini Mama, kami tadi sudah menjelaskan bahwa ketika orang tua bekerja dan tidak bisa ikut kegiatan yang pagi harinya, maka semua yang kami lakukan nanti itu akan terekam di YouTube.
Atau misalkan video materinya itu akan kami simpan di drive kelas masing-masing. Contoh Ananda ada di kelas 2A misalkan. Nah, video atau materi yang ada hari ini diajarkan sesuai jadwal itu akan kami save di drive tersebut. Ketika sore hari orang tua pulang kerja, maka silakan login, nanti bisa melihat kegiatan aktivitas hari ini ngapain aja ya. Ada diskusi apa aja di kelas ini, ada materi apa aja yang di-share, atau ada tugas apa yang harus dilakukan oleh anak kami. Nah, itu mama bisa join-nya di saat sore hari. Karena tidak ada batasan waktu. Menggunakan Google Classroom ini bebas, kapan mau join, kapan mau ini silakan. Intinya yang pasti adalah silakan, kami tidak melarang orang tua nggak bekerja, wajib tetap bekerja. Nah, kalau memang ada kesempatan bisa membawa dan bisa diajak untuk misalkan online di jam tersebut, silakan. Tapi yang nggak bisa, boleh sore hari, boleh siang hari, atau boleh malam hari. Karena semua materi pembelajaran, semua rekaman pembelajarannya akan tersave di Google Drive-nya, di Google Drive masing-masing classroom tersebut. Jadi anak-anak tidak perlu khawatir, orang tua juga tidak perlu khawatir akan ketinggalan, karena pasti Ustadz Ustazah nanti juga akan terus bahasanya itu akan terus menyampaikan informasi itu via grup kelas dan juga via classroom itu. Jadi di classroom itu nanti akan terjadi interaksi yang luar biasa seperti di kelas ya, layaknya di kelas. Nanti orang tua juga bisa pantau, oh tadi ternyata kegiatannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, seperti itu Mama. Jadi ini sama, kami juga memposisikan untuk orang tua yang mungkin anaknya lebih dari satu, misalkan ada 2 atau 3 yang sekolah di sini, maka kenapa sih tadi kok live streamingnya harus gantian, kenapa nggak terus? Nah, itu supaya untuk meminimalisir itu, misalkan yang satu anak live streaming, satunya bisa lihat di YouTube secara langsung. Nah, seperti itu maksudnya, supaya apa? Supaya meminimalisir juga penggunaan medianya, tapi tetap anak-anak akan terdaftar di kelasnya masing-masing. Yang kelas A ya di kelas A, yang B ya B. Nah, nanti akan berinteraksi harian dengan gurunya. Seperti itu. Boleh satu lagi, Pak? Monggo silakan. Nah, itu anak-anak itu kalau pagi saat online pembelajaran itu apa harus absen? Kan kalau misalkan saat kita di kantor kayak gitu kan anak-anak juga nggak bisa nggak bisa connect ke online. Apa itu harus ada absensi atau tidak, atau seperti apa? Oke, karena bisa online-nya sore hari, Mama absennya sore hari saja. Nanti di sana akan ada topik tentang absensi. Nah, nanti Mama tinggal masuk replay saja di situ. Nanti akan ada contohnya bagaimana sih absennya kalau pagi gitu. Kalau misalkan yang sore hari baru bisa gabung sore hari ya, masuknya sore hari aja. Nanti kan tinggal klik nama aja di situ, ketik nama di situ. Nah, itu sudah absen. Jadi tidak perlu absen pagi, absen sore. Insya Allah teman-teman guru juga sangat memahami Mama siapa orang tua yang sudah bekerja itu sudah teman-teman juga sudah punya datanya gitu. Jadi insya Allah banyak sekali kemudahan-kemudahan yang akan kami berikan. Artinya jangan sampai dengan kondisi yang seperti ini justru menyulitkan. Kami fokus pada pesan kepala sekolah bahwa jangan memaksakan sesuatu yang tidak mungkin di kondisi yang memang tidak mungkin seperti ini. Jadi semuanya serba banyak kebijakan dan kebijaksanaan. Jadi jangan khawatir, sekolah akan terus berupaya yang terbaik, teman-teman juga akan terus mengawal panjenengan dan Ananda, supaya kita bersama-sama bisa segera melewati krisis ini dan kita bisa segera kembali offline. Kami sendiri juga merasa nggak nyaman, Mama, ngajar seperti ini saja. Ini aja ngajar ya, kami ngomong sama kaca kan seperti ini. Nggak bisa bertatap langsung. Secara emosional, secara ini kan jadinya juga berbeda. Beda ketika kami di kelas menyampaikan anak-anak secara langsung, bisa tahu mereka, bisa berinteraksi secara langsung, itu kan berbeda. Nah, semoga ini kita tidak mencari kesalahan atau kekurangan, tapi kita bersama-sama mencari hikmahnya, untuk kita bisa mungkin belajar bareng lagi, yang orang tua juga belajar, guru belajar, anak-anak juga belajar. Nah, intinya di kegiatan ini kita semuanya sama-sama belajar, tidak ada yang nanti disalahkan walaupun mau kerja, tidak, semuanya tetap semuanya sama-sama belajar. Kita cari solusi yang terbaik supaya yang terpenting adalah hak anak-anak belajar tersampaikan, itu yang terpenting. Nggih, ngaten nggih Mama Nisa nggih. Nggih, matur nuwun Pak Andre. Oke, monggo kalau ada lagi sebelum setelah ini akan masuk ke sesi yang terakhir.
Ada lagi yang ingin ditanyakan Mama, Papa, monggo. Utamanya untuk teknis yang masih belum jelas boleh disampaikan. Kalau tidak ada, saya langsung ke chat. Yang di chat mungkin ada pertanyaan, Ustaz? Tidak ada ya. Wah, subhanallah, ini lebih supaya kelas 2 sudah jelas semua ini berarti ini. Hebat ini kelas 2 ini. Sudah siap daring semua ini sepertinya. Sampun Mama, tidak ada pertanyaan, G? Kalau tidak ada, sekarang kami lanjutkan ke sesi yang selanjutnya, yakni perkenalan tim kelas 2. Siapa saja ustadz-ustazahnya yang akan menemani Ananda, yang akan membersamai Ananda selama 1 tahun ke depan, baik secara daring atau online, atau baik secara offline, nantinya ketika sudah masuk. Nah, untuk itu kepada teman-teman, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya mama-mama semuanya? Sehat semua ya mama? Alhamdulillah. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik Mama, terima kasih pada pagi hari ini sudah menyempatkan waktu dalam program paparan KBMD di kelas 2 ini TAPEL 2020-2021. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ustazah Diah Anita Lutfiana, biasa dipanggil Ustazah Nita. Alhamdulillah tahun ini saya dipercaya untuk mendampingi Ananda di kelas 2 sebagai koordinator kelas 2. Selain itu saya juga mengajar di bidang studi SBDP, Mama. Saya harapkan dalam 1 tahun ke depan kita bisa bersinergi bersama, saling memberi dukungan dan semangat, memberikan pendampingan di rumah untuk anak-anak, dan kami dengan penuh semangat mendampingi anak-anak meskipun dari jarak jauh. Baik Mama, tanpa mengulur waktu lagi, saya akan memperkenalkan siapa saja Ustadz dan Ustazah yang ada di kelas 2. Siapa kita? We are second grade beramal dengan istiqomah. Bum caka caka bum caka caka bum caka caka bum 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 bum. Assalamualaikum Mama dan Papa. Perkenalkan, nama saya Mia. Biasanya anak-anak memanggil dengan Ustazah Mia. Dalam tahun ajaran ini, saya mengajarkan mata pelajaran matematika. Salam kenal Mama dan terima kasih. Mas Isman. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi mama-mama dan papa-papa semuanya. Perkenalkan, nama saya Desti Aryani Mutiara. Anak-anak biasanya memanggil saya Ustazah Tiara. Di kelas 2 ini, saya akan mengajarkan mata pelajaran bahasa Indonesia. Burung irian, burung cendrawasih, sekian dan terima kasih. Salam kenal anak-anak dan mama-mama papa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Nur Rahman, biasa disebut Ustadz Rahman. Di KBM daring ini kami mengajar PJOK bersama Pak Dani. Mohon bantuannya, mohon dukungannya, semoga kita selalu diberi kesehatan. Salam kenal Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Wahyu Putri Uditya. Saya biasa dipanggil Ustazah Putri. Di sini saya mengajar mata pelajaran bahasa Jawa. Salam kenal dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Speak engine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mama, anak-anakku, nama saya Denada Evrilia. Anak-anak biasa memanggil saya Ustazah Dena. Sampai ketemu lagi anak-anakku, dan salam kenal juga untuk mama yang lain. Untuk tahun ini, saya mengampu mata pelajaran Bahasa Inggris. Happy weekend guys, and have fun with English. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mama dan Papa semua, juga teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ustadzah Desi Ratnasari. Biasanya anak-anak memanggil saya dengan nama Ustadzah Desi. Di kelas 2 ini, saya akan mengajar mata pelajaran PKM, NKRI, Harga Mati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ustazah Puri Wiranti. Nah, anak biasanya manggil saya Ustazah Puri. Salam kenal ya. Tahun ajaran ini, saya akan mengajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Sampai jumpa. Kita hidup bermasyarakat dan bersosial. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal anak-anak, salam kenal mama-mama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dani Permata Utomo. Saya biasa dipanggil Ustadz Dani. Di tahun pelajaran KBM 2020-2021, saya akan berkolaborasi dengan Ustadz Rahman untuk mengajar mata pelajaran PJUK. Stay safe and healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mama, Papa. Perkenalkan, nama saya Ustazah Olga Putrianawati. Biasa dipanggil Ustazah Olga. Saya sebagai guru pendamping khusus kelas 2. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ustazah Linda Serintanti, biasa dipanggil dengan Ustazah Linda. Di sini saya sebagai guru pendamping khusus di level 2. Jangan lupa hal masalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mama-mama, bapak-bapak. Nama saya Yahya Firmansyah. Biasanya anak-anak memanggil Ustadz Yahya. Di level 2 ini saya sebagai guru pendamping khusus. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mama. Anak-anakku semua, salam kenal. Saya Aning Masrufatin Furoida. Biasanya anak-anak memanggil saya Ustazah Aning. Mohon maaf hari ini saya tidak bisa bergabung dengan teman-teman karena sedang sakit. Saya di sini akan mengajar mapel IPA. Dadah anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mama, Papa, Alhamdulillah sampai di sesi terakhir sudah kita lalui. Sebelum nanti kita tutup, ada jargon pembelajaran daring yang itu nanti akan kami contohkan dan setelah itu bisa diikuti oleh Mama dan anak-anak semua yang ada di rumah ya. Jadi kita sebelum memulai pembelajaran kita ada jargon yang akan kita lakukan setiap harinya,
Jadi sekolah akan menyontohkan terlebih dahulu Ustadz Ustazah. Nanti setelah itu kita akan open mic-nya semua. Mari kita lakukan bersama-sama, nggih. Nah, kami contohkan dulu. KBM Daring SD Anak Saleh. Jauh kita ulang ya, biar kompak ya. Siap ya. KBM Daring SD Anak Saleh. Silakan dinyalakan mic-nya semuanya. Kita akan coba sama-sama. Silakan dinyalakan semua mic-nya. Ayo, Kak. Silakan dinyalakan semua. Coba ya. Ini loh. Akan dinyalakan semuanya mic-nya. Silakan mic-nya. Kita akan mencoba jadwal kita bersama-sama. Belum. Silakan Masih ikut Zoom, Ibu. Ikut. Baik, halo. Nah, sekarang. Ya, Mama, Papa. Ya. Oke, kita mulai ya. KBM Daring SD Anak Saleh. Mari kita akhiri dengan membaca sekali Alamin Ar-Rahmanir. Kami aku ya kok kadang. Terima kasih Mama Papa, mohon maaf atas segala salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dulu ya aku. Terima kasih Pak Andre. Belum. Masih. Adi, halo Adi. Kak. Bian Vino mana ini Bian Vino? Kak. Padi, halo Padi. Padi. Halo Padi. Halo Bian Vino. Halo Naomi. Adi. Itu loh, Rian sama Vino. Awan. Dadah. Iya, mau makan. Dadah semuanya. Dadah Zizi. Dadah Bian Vino. Ya. Halo Adi. Halo. Sama-sama. Halo Nisa, apa kabar? Padi, Baim, Adi. Oma, Darel, halo Darel.